Kebenaran adalah kebenaran. Justru Katakan mereka ya mempertontonkan untuk ya, kebodohannya, katakan tidak untuk kegoblokannya ditontonkan secara terbuka. Kepongahan pendukung salah satu capres ditunjukkan dengan vulgar di media sosial. Sungguh sangat memalukan. Samsul ternyata sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah mereka pantas untuk kita pilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024? Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, debat cawapres telah berlangsung dan semuanya kita bisa melihat bahwa ternyata Gibran yang selama ini dianggap tidak mampu, selama ini dianggap tidak becus, tidak memiliki pengetahuan, bahkan ditertawakan jika berdebat bertemu dengan tokoh-tokoh yang lebih senior, terutama Bapak Mahfud MD. Di dalam debat kemarin ternyata kita mendapatkan Gibran berbeda dari apa yang selama ini kita lihat dan kita tuduhkan. Gibran ternyata mampu menguasai, Gibran ternyata memiliki pengetahuan, dan Gibran ternyata memang mampu menerjemahkan program-program yang dimiliki oleh paslon 02 di dalam debat tersebut. Setelah selesai debat ini, kembali para pendukung paslon yang lain mulai menuduhkan kecurangan yang dilakukan oleh Gibran. Nah, sobat-sobatku semuanya, tuduhan itu bermula dari 3 alat asing yang menempel di tubuh Gibran, yang sebetulnya itu adalah mikrofon yang sama digunakan oleh calon-calon yang lainnya. Tetapi oleh pendukung paslon yang lain, Gibran dituduh menggunakan satu alat semacam radio penerima, di mana di seberang ada yang membisikkan, di seberang ada yang mengarahkan apa yang harus diucapkan oleh Gibran. Sebuah tuduhan yang sangat aneh sebetulnya. KPU sudah membantah karena memang ternyata ketiga calon menggunakan alat yang sama. Yang membedakan adalah Gibran menggunakan baju yang berwarna lebih cerah, sehingga clip on yang berwarna hitam lebih menonjol tampak di tubuh Gibran. Berbeda dengan calon yang lain yang menggunakan baju berwarna hitam yang warnanya sama dengan clip on, sehingga clip on tersebut tidak tampak. Inilah yang dituduhkan kepada Gibran. Sebuah tuduhan yang membuat tertawa sebagian orang yang mengerti alat apa yang tertempel pada tubuh Gibran tersebut. Tidak hanya di situ saja, Gibran juga dituduh melakukan membawa contekan yang dia taruh di tubuh bagian belakang. Hal ini juga sesuatu yang aneh. Untuk apa membawa contekan dia taruh di belakang tubuh, sedangkan selama dia berbicara jelas tidak mungkin bisa tersembunyi jika dia mengambil contekan tersebut. Dan apa yang mereka anggap contekan itu ternyata sebetulnya calon yang lain juga membawa. Itu bukan contekan, tapi itu merupakan catatan atau materi yang akan diperdebatkan, sehingga itu diperbolehkan oleh pihak penyelenggara. Itu bisa dilihat pada waktu Bapak Mahfud MD menggunakan kertas yang dia pegang. Nah, sobat-sobatku semuanya, tidak berhenti di sini. Ternyata Gibran pun dituduh melakukan keculasan atau sengaja menjebak lawan debatnya dengan mengeluarkan singkatan yang harusnya dilafalkan dalam bahasa Inggris, tetapi Gibran melafalkannya dalam bahasa Indonesia. SGIE. Para pendukung salah satu paslon ini menilai bahwa itu adalah bentuk dari kebodohan Gibran, sehingga tidak bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris, atau itu adalah bentuk kecurangan agar pihak lawan debat tidak mengerti apa yang dimaksud Gibran, karena singkatan dalam bahasa Indonesia mereka larikan berbagai macam artinya.
Sobat-sobatku semuanya, jika SGIE yang dikatakan oleh Gibran itu dikatakan salah atau tidak benar atau culas atau curang, tolong silahkan Anda baca singkatan yang saya taruh di layar ini. Singkatan ini adalah singkatan bahasa Inggris juga. Silakan Anda baca. Dan saya ingin bertanya, Anda membacanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Pertanyaan kedua, Anda lebih merasa mengerti singkatan ini dibaca dalam bahasa Indonesia atau dibaca dalam bahasa Inggris? Pertanyaan ketiga, Anda mengerti tidak arti dari singkatan ini? Maksud dari singkatan-singkatan yang saya tulis ini. Anda pernah mendengar, tidak merasa asing, dan Anda mengerti arti dari singkatan ini. Sebetulnya itulah yang terjadi jika Muhaimin Iskandar pernah mendengar atau Muhaimin Iskandar mendalami atau menggunakan arti dari SGIE ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi dan dipersalahkan lagi lafal bahasa Indonesia yang Gibran gunakan. Yang ada adalah kita bisa mentertawakan pendukung salah satu paslon yang memaksakan bahwa Gibran adalah melakukan sebuah keculasan, sebuah bentuk kecurangan, sesuatu yang aneh. Tuduhan berikutnya adalah kata-kata hilirisasi digital yang disampaikan oleh Gibran, yang direspon oleh pendukung ini bahwa Gibran telah salah atau Gibran tidak mengerti karena hilirisasi digital itu tidak ada. Digital itu apa yang dihilirisasi, ini yang mereka katakan. Jadi sesuatu yang aneh. Justru kalau saya mengatakan mereka justru tidak mengerti, tetapi memaksakan untuk mengerti, memaksakan untuk bicara sehingga menunjukkan kebodohannya. Bukan menunjukkan kesalahan Gibran atau kebodohan Gibran, tetapi justru mereka mempertontonkan kebodohannya. Kegoblokannya ditontonkan secara terbuka karena videonya beredar di media sosial. Hilirisasi digital itu adalah sebuah proses di mana semua program hilirisasi nanti akan dibawa atau menggunakan proses digitalisasi. Itulah hilirisasi digital. Bukan hilirisasi, kata-kata hilirisasi ini didigitalkan seperti yang mereka maksud. Sehingga tidak ada hilirisasi digital. Yang ada adalah digitalisasi. Itu mereka mengertinya di situ. Memang digitalisasi nanti ujungnya, tetapi yang didigitalisasi itu apa? Proses hilirisasi inilah yang didigitalisasi sehingga dinamakan hilirisasi digital. Sobat-sobatku semuanya, kepongahan pendukung salah satu capres ditunjukkan dengan vulgar di media sosial. Sungguh sangat memalukan kalau saya boleh berkata. Marilah kita sikapi debat capres dan cawapres ini dengan hati yang dingin. Jangan dipenuhi dengan kesirikan, jangan dipenuhi dengan ambisi, jangan dipenuhi dengan emosi, dan jangan dipenuhi dengan pemikiran yang negatif untuk menjatuhkan salah satu paslon. Dalam hal ini memang sangat terlihat paslon 02 selalu seolah-olah diberikan kondisi atau dicap melakukan kecurangan. Mereka belum berjalan, mereka belum berbicara, mereka sudah dikatakan curang. Padahal jika kita lihat apa yang dilakukan oleh Gibran yang diberikan julukan Samsul, ternyata sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan pihak luar negeri pun, media luar negeri pun mengakui apa yang dilakukan oleh Gibran adalah seorang anak muda yang mampu melakukan terobosan,
mampu menerjemahkan program-program yang nanti akan mereka kerjakan pada saat mereka memerintah Republik ini jika mereka dipilih oleh rakyat. Karena kepiawaian dalam debat, karena kepandaian dalam debat, tidak otomatis menjadikan mereka presiden ataupun wakil presiden. Debat capres dan cawapres jadikanlah bagi kita semua untuk melihat pengetahuan masing-masing calon. Apakah mereka mampu memimpin Republik ini? Apakah program-program mereka bisa kita terima dan sesuai dengan kondisi Republik kita ini? Apakah mereka pantas untuk kita pilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 untuk memimpin Indonesia lebih maju, Indonesia mensejahterakan rakyatnya? Marilah kita wujudkan Pilpres 2024 sebagai Pilpres yang aman dan damai. Mari kita menyongsong Pilpres 2024 dengan bahagia, jangan dengan hati yang penuh kebencian. Dan mari kita buat Pilpres 2024 itu jauh dari pertikaian, jauh dari pertengkaran, jauh dari permusuhan, sehingga Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar slogan, tetapi perbedaan yang ada mari kita pakai untuk masing-masing berperan serta mengisi perbedaan itu, menyatukan perbedaan itu, sehingga Indonesia akan semakin maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Sobat-sobatku semuanya, selamat Natal bagi Anda yang merayakannya, dan selamat menyongsong tahun baru 2024 bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Mari kita songsong tahun baru dengan lebih baik lagi. Kita songsong tahun baru dengan harapan yang baru. Kita songsong tahun baru dengan pemikiran yang lebih maju. Salam Obidantos.